Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang logam transisi. Ada sekitar 50 unsur transisi yang sudah ditemukan. Unsur transisi itu adalah unsur yang mengisi subkulit D untuk elektron terakhir. Selain unsur transisi, dikenal juga ada unsur transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Unsur lantanida jika elektron terakhir mengisi subkulit 4F. Unsur aktinida jika elektron terakhir mengisi subkulit 5F. Inilah nanti unsur lantanida ya. Ini sampai ke sini. Terus kalau unsur aktinida dari sini sampai ke sini. Bisa kamu ujikan nanti ya untuk konfigurasinya. Kemudian pada kesempatan ini kita hanya membahas unsur transisi periode keempat. Unsur transisi periode keempat ya ini ya. Periode 1, 2, 3, ini 4 ya. Ini yang kita pelajari. Dari skandium sampai Zn yang nomor atom 21 sampai 30 yang ini ya. Inilah unsur transisi periode keempat. Kemudian kita lihat konfigurasinya. Skandium tentu konfigurasinya Ar18 4s2 3d1. Tentu golongannya dilihat dari 2 tambah 1 3b. Inilah 3b. Kemudian titanium 4s2 3d2 2 tambah 2 4b. Inilah 4b. Kemudian vanadium 4s2 3d3 2 tambah 3 5b. Kemudian krom 4s1 3d5 1 tambah 5 6b. Kemudian mangan 4s2 3d5 7b. Kemudian besi 4s2 3d6, kobal 4s2 3d7, nikel 4s2 3d8. Ini semuanya adalah golongan 8b. Jadi dari sini ini merupakan golongan 8b. Kemudian tembaga 4s1 3d10 1 tambah 10 11 ya, itu merupakan 1b. Zn 4s2 3d10 2 tambah 10 12, itulah golongan 2b. Inilah 1b, inilah 2b. Paham ya? Untuk unsur transisi periode keempat. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih sifat logam transisi. Pertama, bilangan oksidasinya itu lebih dari 1, kecuali skandium dan Zn. Umumnya berwarna, membentuk senyawa paramagnetik, bersifat katalis, membentuk ion kompleks. Ini nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya ya. Perlu kamu pahami juga, unsur transisi itu adalah logam yang sangat kuat ya. Dia memiliki jari-jari kecil. Karena logamnya sangat kuat sehingga titik leleh dan titik didihnya itu sangat tinggi. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan bilangan oksidasinya itu lebih dari 1. Mengapa sih bilangan oksidasinya lebih dari 1? Kita tahu unsur transisi periode keempat, elektron terakhirnya itu mengisi 3D ya, bukan 4s ya. Elektron terakhir mengisi 3D bukan 4s. Padahal 4 itu kulit terbesar. Tingkat energi 3D ternyata lebih tinggi dibanding 4s, tetapi perbedaannya sangat kecil. Karena perbedaannya sangat kecil sehingga mudah dilepas elektron pada 3D dan 4s. Kita lihat di sini contoh salah satu, titanium dengan nomor atom 22. Konfigurasinya 4s2 3d2. Saat titanium membentuk Ti2 positif, artinya di sini bilangan oksidasinya positif 2. Berarti dilepaslah elektron pada 4s2.
Jadi yang dilepas ingat ya adalah elektron pada kulit terbesarnya. Saat Ti membentuk 3 positif, berarti dilepas lagi satu lagi pada 3D2. Saat di sini ya 3D2. Pada saat dia membentuk Ti 4 positif, dilepas lagi satu elektronnya pada 3D1. Sehingga kalau kita lihat di sini, Ti itu memiliki bilangan oksidasi bisa positif 2, bisa positif 3, bisa juga positif 4 ya. Nah, itu penjelasannya. Nanti ini bisa kamu coba sendiri. Mn itu adalah logam transisi yang bilangan oksidasinya sangat banyak. Positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, positif 7. Oke, kita lanjut. Ion kompleks itu mampu membentuk senyawa berwarna-warni ya. Mengapa dia mampu membentuk senyawa berwarna-warni? Karena elektron pada orbital D itu umumnya tidak terisi penuh, sehingga memungkinkan elektronnya itu berpindah-pindah. Saat elektron berpindah dari orbitan dalam keluar, terjadi penyerapan energi. Ya, energi diserap. Saat elektron balik lagi pada posisi semula, elektron membebaskan energi. Disitulah ada pancaran warna yang sesuai dengan panjang gelombangnya. Inilah contoh-contohnya ya. Contoh-contoh ion transisi dengan warna yang berbeda-beda. Kita coba ambil salah satu ya. Fe2 positif. Fe itu nomor atomnya 26. Konfigurasinya adalah Ar 4s2 3d6 ya. Karena Ar itu kan 18. Saat dia membentuk Fe2 positif, berarti ini dilepas sehingga dia menjadi Ar 3d6. Kalau kita gambarkan elektron pada 3D, D itu adalah 5 orbital ya. Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektronnya 6. Elektron ini sebenarnya kan bergerak begitu cepat. Gerakan elektron begitu cepat. Saat elektron misalnya berpindah ke sini, ke orbital luar, dia menyerap energi. Dalam waktu hitungan yang sangat cepat, hitungan detik ya, bahkan dikatakan 10 pangkat min 14 detik, elektron yang berpindah itu bisa kembali ke posisi semula. Saat dia kembali ke posisi semula, disitulah dia membebaskan energi diikuti pancaran warna. Ya, jadi tadi penyebabnya kenapa berwarna adanya orbital D yang tidak terisi penuh sehingga memungkinkan elektronnya bisa berpindah-pindah. Oke, kembali unsur transisi memiliki sifat magnetik ya, sifat paramagnetik disebutnya, yaitu sifat yang dipengaruhi oleh medan magnet. Mengapa? Tetap karena konfigurasi elektron pada orbital D belum terisi penuh. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, sifat paramagnetiknya semakin kuat. Dikatakan, jika ada 4 atau 5 elektron yang tidak berpasangan pada orbital D, senyawa itu akan bersifat ferromagnetik. Jika semuanya memang berpasangan elektronnya ya, jika semuanya berpasangan dia bersifat diamagnetik ya. Sekarang kita lihat contohnya ya, ini titanium, nomor atom 22, 4s2 3d2. Ini orbital 4s2, ini 3d2. Kalau kita lihat ini banyak yang tidak, ada 2 yang tidak berpasangan. Sekarang kita lihat ini Fe26, 4s2 3d6. Inilah 4s2, ini 3d6. Kalau kita lihat ada berapa yang tidak berpasangan? Di sini ada 4. Di sini ada berapa? Ada 2. Kalau di sini Zn nomor atom 30, 4s2 3d10.
semuanya penuh. Semuanya penuh. Sehingga kalau kita lihat tadi dari keterangan sifat magnetnya, jika dia sudah penuh, arti sudah berpasangan, dia bersifat diamagnetik. Ini berarti bersifat diamagnetik. Artinya tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Ini hanya ada dua yang tidak berpasangan. Ini bersifat paramagnetik ya. Dikatakan di sini, jika terdapat 4 atau 5 elektron tidak berpasangan, dia bersifat ferromagnetik. Berarti ini Fe bersifat ferromagnetik. Artinya sifat magnetnya sangat kuat. Oke, yang berikutnya, inilah contoh unsur-unsur yang sering unsur transisi yang sering digunakan dan sangat bermanfaat. Fe kita peroleh di dalam biji hematit, siderit, magnetit ya. Bisa kamu lihat ini bilangan oksidasi dari Fe. Umumnya positif 2 di dalam senyawa ini ya. Bilangan oksidasi positif 3 dalam senyawa ini. Saya pikir kamu udah paham ya kalau ini. Kemudian kita lihat lagi tembaga. Tembaga itu kita peroleh dalam biji kalkopirit. Pembuatannya ada reaksinya di sini. Yang perlu saya jelaskan lagi adalah Cu positif 1 dia bersifat diamagnetik. Sementara Cu positif 2 bersifat paramagnetik. Coba kita lihat ya. Konfigurasinya atau orbital D-nya. Cu itu nomor atomnya tadi 29, sehingga dia konfigurasinya adalah Ar 4s1 3d10 ya, ini pengecualian. Kalau dia membentuk Cu positif, berarti ini dilepas, sehingga dia menjadi Ar 3d10. Kalau kita gambarkan 3d10, orbitalnya ada 5 ya. Kita isi satu-satu. Ya. Kalau dia membentuk Cu2 positif, berarti dia Ar, dan lepas lagi satu lagi. Berarti D-nya menjadi 9, sehingga orbitalnya elektronnya terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Artinya di sini semuanya berpasangan. Kalau dia berpasangan, dia dikatakan bersifat diamagnetik ya. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Sementara ini ada yang tidak berpasangan, hanya ada satu ya. Ini ada satu tidak berpasangan. Dia bersifat paramagnetik ya. Oke, sudah bisa kamu bedakan sifat diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Semoga kamu paham dan tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.